Itu adalah bola beracun. Pria ini memukul dengan perlahan. Bola yang berguling di rumput, masuk ke dalam lubang. Tetapi karena bola itu beracun, melalui saluran pipa, menyusup ke perairan teritorial, zat beracun juga mulai menyebar. Dan akhirnya masuk ke gelas ini. Wanita ini memberikan air ke Jack. Dia minum tanpa berkedip. Ketika dia tiba di market, dia merasa ada yang salah. Jack pun bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah dia merasa giginya mengeluarkan darah. Jack bergegas menyekanya, tetapi darah itu muncul lagi. Tepat ketika dia akan naik ke atas, tiba-tiba dia berubah. Istri Jack yang berada di atas mendengar sesuatu. Dengan langkah yang cepat, Jack bergegas masuk ke kamar, dan menggigit leher istrinya. Istri Jack akhirnya mati. Saat ini, Ibu Andre sedang membuat jus sayur. Seperti biasanya, memasukkan air dan mengaduknya. Malam harinya setelah dia meminumnya, Jose tertidur. Saat itu juga, Andre mengambil minum di dapur. Dia merasa ibunya berkelakuan aneh. Andre semakin merasa aneh. Tepat ketika dia membuka minumannya, ibunya mengejarnya. Andre tidak tahu ibunya sudah menjadi zombie. Dia dikejar hingga ke jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak ibunya. Tetapi ibunya dengan cepat bangun. Andre belum sempat bereaksi. Polisi dan memperingatinya. Ibumu sudah menjadi zombie. Cepat pulang ke rumah. Melihat banyak zombie mengejar, dan bergegas mengemudi dan pergi. Sedangkan Andre membawa ibunya kembali ke rumah, lalu segera mengunci pintu. Zombie juga mengepung pintu. Setelah itu, dia mengunci ibunya di kamar mandi. Tetapi tangisan adiknya membuat zombie menjadi lebih gila. Terpaksa Andre menggunakan mainan menutupi suara tangisan Ani. Barulah membuat zombie yang ada di luar tenang. Saat itu juga, kota ini menjadi bahaya, dan jembatan menuju kota telah ditutup. Untuk mencegah zombie masuk ke kota, mereka baru saja meledakkan jembatan, dan meledakkan kabel listrik. Ketika Andre melihatnya, dia merasa putus asa. Di hari kedua, dia menggunakan ponsel, meminta bantuan. Tetapi ponselnya kehabisan baterai. Namun hidup harus berjalan. Dia menggunakan air kemasan, membuatkan susu untuk adiknya. Dia sudah mulai terbiasa. Dia juga tidak ingin adiknya terinfeksi. Andre melihat ibunya di kamar, membawa sayur untuk diberikan kepada ibunya. Saat itu juga, Ani mengikutinya dari belakang. Ketika dia akan menutup pintu, adiknya Ani telah duduk di samping ibunya. Andre melihat situasi ini, segera memancing ibunya dengan sayur. Kemudian, mereka mendatangi ruang tamu. Tanpa diduga, sesuatu terjadi. Ibunya menyenggol rak TV, dan Andre tertegun melihatnya. Tidak disangka ibunya mati begitu saja. Dia sangat sedih. Andre membawa ibunya ke dalam toilet. Kemudian, Andre mengambil tangga dan melihat keluar. Melalui jendela, dia melihat zombie yang ada di luar hanya bergerak. Demi bertahan hidup, dia menggendong adiknya, membuka pintu. Dengan begitu, kucing dijadikan sebagai umpan. Andre segera berlari keluar, dan melihat zombie mulai mengejarnya. Dia lalu berlari ke market, tapi ternyata pintunya terkunci, lalu ke pintu belakang. Dan pintu juga terkunci. Andre mengira dia akan mati. Dalam keadaan bahaya, sepasang tangan menariknya masuk. Ternyata dia adalah Den yang kemarin menabrak ibunya. Tetapi Andre tidak menyalahkannya. Setelah meletakkan adiknya, dia bertanya tentang zombie, dan memberitahunya di kota ada masalah air. Siapa saja yang meminumnya akan menjadi zombie. Saat itu, Andre tidak tahu. Adiknya merangkak sendirian. Ketika Andre menemukannya, adiknya sedang bersandar di pintu kaca. Tiba-tiba, seorang zombie menerjang keluar. Untungnya ada kaca pembatas, jadi tidak melukai Andre, dan pun menghampiri dan menjelaskan. Memberitahu Andre ini putrinya, Patricia. Tetapi ketika melihat ayahnya, dia menjadi tenang. Sepertinya masih ada sedikit kesadaran. Selanjutnya, Dan menghubungi temannya, meminta bantuan, dan baru tahu tidak ada pertolongan yang datang, dan harus mencari cara lain. Di hari berikutnya, dari market, Dan membawa putrinya, mengendara ke tempat yang aman. Di sisi lain, dua agen rahasia tiba di kota. Kedatangan mereka untuk menghancurkan bukti virus zombie. Mereka mendatangi sumber wabah virus dan menemukan pria yang terlibat di dalam. Ternyata,
Perusahaan pria ini sedang meneliti ramuan yang mengubah rumput menjadi hijau. Di kota kecil ini, mereka melakukan eksperimen di lapangan golf. Ini menyebabkan virus menyebar. Untungnya mereka memiliki ramuan penangkalnya. Perusahaan takut terlibat, sehingga mereka membunuh pria ini. Kemudian mereka datang ke lapangan, menjatuhkan penangkal zombie. Seketika bola itu hancur, mengeluarkan asap tebal. Dan Andre mendatangi tempat penyulingan air. Dan sebagai seorang polisi, tidak bisa tinggal diam. Dia ingin masuk, menyelidiki saluran air. Apakah ada masalah? Dia meminta Annie ditinggalkan di dalam mobil. Dengan begitu mereka bertiga masuk ke dalam. Mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di depannya. Tiba-tiba ada gerakan di depan kolam zombie dengan telinga sensitif. Patricia segera menuju ke kolam. Dan Andre mengejarnya. Melihat putrinya masuk ke dalam kolam, Dan bergegas melepaskan jaketnya, ikut masuk ke dalam kolam. Saat itu, seorang zombie muncul dan memanfaatkan putrinya, menghentikan zombie itu. Untungnya, zombie mencium jenis yang sama, dan situasi pun menjadi tenang. Tetapi karena Ande mengeluarkan suara, seketika zombie mendengarnya, dan langsung mengejarnya, sampai keluar. Untungnya dia segera masuk ke mobil, bersembunyi dari mereka, dan yang menarik putrinya, karena terlalu kuat, membuat tangan putrinya patah. Dan dengan cepat keluar dari tempat itu, memanfaatkan putrinya, dan berhasil kembali ke mobil. Saat itu, Andre mengeluarkan ponsel, ingin merekam situasi saat ini. Tetapi Dan marah, dan berteriak di dalam mobil, karena baru saja dia masuk ke kolam, walaupun tidak meminum airnya. Tetapi dia khawatir dia akan berubah. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka melewati lapangan golf, tapi pintunya terkunci di dalam. Dan yakin ada manusia hidup di dalam. Dia kemudian naik melalui tembok, masuk ke dalam dan membuka pintu, dan mengunci putrinya di sebuah ruangan. Dan Andre menggunakan kursi dan meja untuk menutup adiknya. Dia ingin membantu Dan, tetapi Dan takut dia akan menyusahkannya, memintanya kembali kepada adiknya. Ketika Andre kembali, adiknya telah menghilang. Dia bergegas mencarinya. Di sisi lain, Dan menemukan ada yang menaruh bom di sini. Sepertinya lapangan golf memiliki masalah besar. Tetapi ketika Dan sedang berjalan, tubuhnya tiba-tiba berubah. Dan dia berhasil menemukan detonatornya. Di detik-detik terakhir, menggunakan tangan putrinya, memutuskan kabelnya. Agen rahasia yang baru akan pergi. Melihat situasi ini, mereka segera masuk kembali. Ketika masuk ke dalam, mereka menemukan Annie di dapur. Salah satu agen bahkan mengeluarkan ramuan zombie dan menaruhnya di lantai. Annie yang tidak mengerti apapun, memakannya. Tiba-tiba, Andre mendekat. Dua agen itu kemudian bersembunyi. Setelah Andre menemukan adiknya, tepat ketika akan keluar, dia bertemu dengan dua agen rahasia. Terlihat jelas, mereka ingin membunuh Andre. Mereka menutup mulut Annie. Tetapi tiba-tiba, Annie yang telah menjadi zombie, menggigit salah satu tangan agen. Dan saat itu juga Dan muncul. Andre mendorong agen itu ke Dan. Dalam keadaan kacau, Andre menginjak penangkal zombie. Tiba-tiba, gas memenuhi ruangan. Annie juga menghirup penawarnya. Dan yang berubah menjadi zombie, mulai mengejar Andre. Andre semakin panik. Tetapi ketika Dan akan menerkamnya, dia tiba-tiba berhenti dan berjalan ke samping. Obat penawarnya tampaknya bekerja. Kemudian, Andre membawa Dan ke dalam gudang bersama putrinya. Andre merekam dan menguploadnya ke internet. Dalam sekejap, berita menyebar cepat. Pemerintah terpaksa mengirim. Terlihat bantuan telah tiba. Pengasuh Andre juga melihat berita ini. Andre segera keluar. Dia melihat militer, dan adiknya Annie telah kembali pulih. Tetapi Andre melihat manusia dibakar oleh pasukan militer. Andre tercengang. Dia bergegas kabur, dan yang telah pulih juga dibakar. Andre berjalan sampai ke danau, melihat wajah yang familiar. Dia buru-buru melambai tangan. Mereka akhirnya selamat, menaiki perahu dan pergi. Andre yang hebat, membuang lengan Patricia ke danau. Seekor ikan mengambil 2 gigitan dan pergi. Menurutmu, apalagi yang akan terjadi? Saya Yekiyu. Sampai jumpa.